Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti biasanya kembali di channel Rizkayani Amram yang membahas tentang seputar dunia perkuliahan dan seleksi masuk kampus dan juga perkembangan diri. Nah, di video kali ini kalian sudah tahu kan, karena di sini aku akan melanjutkan kembali ke prediksi soal UMPTN 2023 untuk kamu pejuang UMPTN yang bentar lagi ujian. Nah, di video kali ini sama dengan video sebelumnya, aku khusus membahas untuk literasi keislaman. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat untuk latihan soalnya, semangat untuk mempelajari materinya. Jadi kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk ikuti sosial media aku. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Baiklah, sekarang kita membahas lagi di subtes literasi keislaman, khususnya Al-Quran hadis. Kalau kemarin kita membahas tentang materi yang terkait akidah akhlak, sekarang kita akan membahas beberapa gambaran soal yang keluar di Al-Quran hadis. Nah, teman-teman semuanya, kalian pasti udah tahu kalau misalnya di Al-Quran hadis itu biasanya dia menampakkan ayat Al-Quran ataupun hadis yang kemudian kita akan mencari makna dari ayat tersebut. Kemudian tipe soal berikutnya juga seperti dia memberikan pernyataan untuk menemukan hikmah dari kejadian tersebut. Nah, langsung saja kita bahas soalnya ya. Di soal yang pertama. Soal pertama ini adalah bukti kutipan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, jadi ini ada ayat yang disediakan itu terletak di ayat 185. Nah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kira-kira pertanyaan yang disampaikan adalah ayat tersebut menunjukkan fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu disediakan ada sumber pokok hukum Islam, pelajaran bagi manusia, peringatan bagi manusia, dan petunjuk bagi manusia. Dari opsi jawaban yang tersedia, manakah yang paling tepat? Nah, di sini kata kuncinya adalah Syahrul Ramadana, berarti Al-Quran itu diturunkan pada saat bulan Ramadan. Nah, di bulan itu Al-Quran dijadikan apa? Berarti di sini adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 memberikan informasi bahwa Al-Quran pada masa itu dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu kita mampu membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Jadi sebenarnya pada masa itu kan Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW merasa kesulitan. Dan disitulah awal permulaan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi D. Oke ya. Dan ke nomor 2, hikmah yang diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, yang ditanyakan adalah hikmah, berarti apa sih pesan ataupun apa yang terjadi setelah diturunkannya Al-Quran itu secara bertahap. Nah, yang pertama adalah mempermudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulisnya. Kemudian yang B menunjukkan keagungan dan kehebatan Al-Quran. Yang ke C menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah. Dan yang ke D adalah mempermudah pelaksanaan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, di sini adalah hikmah yang diturunkannya Al-Quran. Jadi, ada beberapa penjelasan yang Kariska akan perlihatkan di video ini juga terkait ada beberapa hikmah yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu adalah menunjukkan keagungan dan kehebatan Al-Quran. Jadi pada masa itu, Al-Quran diturunkan bagaimana memudahkan Rasulullah untuk bisa mengajak para pengikutnya menghafal Al-Quran. Karena pada umumnya pada saat itu, para pengikut di kala itu ada yang buta huruf. Jadi bagaimana awal yang paling pertama surah yang keluarkan surah Al-Alaq. Nah, yaitu adalah bacalah.
Kemudian pada masa Al-Quran itu diturunkan, itu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa kesulitan. Nah, sehingga dengan hadirnya Al-Quran itu sebagai bentuk untuk menghibur hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala kesedihan dalam menghadapi perlawanan orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai bentuk untuk menunjukkan tentang kehebatan Al-Quran dalam menghibur hati pengikut sebagai seorang muslim yang kemudian mampu memberikan petunjuk dan juga ketenangan dan kedamaian di dalam hati ataupun jiwa manusia. Yang ketiga adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur mempunyai hikmah pada pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, ini berkaitan juga sama soal yang nomor 2, yang dimana adalah turunnya Al-Quran itu mempunyai hikmah pada pembelajaran apa? Nah, sama dengan keterkaitan di nomor 2, di sini kita bisa lihat mempermudah Nabi SAW dan para sahabat untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran agama. Nah, ini bisa ya. Kemudian yang B, mempermudah Nabi SAW dan para pengikut sahabatnya untuk membukukan Al-Quran. Yang C, mempermudah Nabi SAW dan para sahabatnya untuk memperbanyak Al-Quran. Ini tidak ya. Jadi yang paling pertama itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu mengajak para sahabatnya, para pengikutnya untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran agama. Lalu setelah itu baru deh mereka pada masa itu Nabi SAW bersama pengikutnya itu mulai mengamalkan dengan cara mengajarkan kepada keluarga terdekatnya. Jadi pembelajaran pada saat Al-Quran itu turun, itu adalah mempermudah Nabi SAW para sahabatnya untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran agama. Seperti itu. Nah, sekarang adalah yang keempat ya. Untuk menunjukkan bukti kemujizatannya Al-Quran. Nih, bukti kemujizatan. Al-Quran menantang orang yang tidak percaya. Nah, apa sih mujizatnya Al-Quran? Pada saat ada orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu turun dan itu bisa dijadikan sebagai solusi ataupun petunjuk hidup bagi manusia. Yang pertama adalah di sini adalah mendatangkan satu kitab setengah kitab dan seperempat semisal Al-Quran. Yang kedua mendatangkan satu kitab sebagai surah dan satu surah semisal Al-Quran. Yang C mendatangkan 10 surah, satu surah dan satu ayat semisal Al-Quran. Dan yang kedua adalah mendatangkan 10 surah, 7 surah, dan satu surah semisal Al-Quran. Jadi, dalam nomor 4 ini, itu termuat dalam surah Hud ayat 13, yang mengatakan bahwa, bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al-Quran itu, katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah-surah yang dibuat, yang menyamainya, dan panggillah orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari penjelasan tersebut, artinya yang jawaban yang tepat itu adalah yang mendatangkan 10 surah, satu surah, dan satu ayat. Karena di sini disampaikan dalam penjelasan Al-Quran surah Al-Hud ayat 13, yaitu adalah datangkanlah 10 surah-surah yang dibuat yang menyamainya. Jadi yang tepat adalah yang opsi C. Oke, seperti itu dulu ya untuk pembahasan terkait literasi keislaman bagian Al-Quran hadis. Semoga kalian memahami penjelasan dari Kariska. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan prediksi soal UMPTKIN 2023 khusus untuk materi literasi keislaman. Nah, kalian pasti udah tahu kalau untuk video ini aku membahas tentang literasi keislaman, khususnya beberapa jenis, ada akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, fikih, dan juga SKI. Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar kira-kira subtes materi apa yang perlu kalian jelaskan, dan kalian bisa juga tanyakan lewat Instagram pribadi aku atau @latsol_umptkin. Nah, aku sangat berterima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Semoga kalian tetap stay tune dan juga bagikan video ini sesama masuk kampus 2023. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.